Tahukah kalian, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwasannya di tahun 2024 semua produk yang dikeluarkan oleh UMKM harus sudah bersertifikat halal. Setidaknya ada 3 jenis produk yang harus sudah bersertifikat halal sebelum tanggal 17 Oktober 2024. Yang pertama adalah produk makanan dan minuman, yang kedua adalah bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk makanan dan minuman, dan yang terakhir yang ketiga adalah produk hasil sembelihan atau jasa dari penyembelihan. Untuk mensukseskan program ini, Kementerian Agama bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia. Untuk membantu para UMKM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengeluarkan sehati atau sertifikat halal gratis yang bisa diakses melalui website Si Halal. Lalu apa sih Si Halal itu? Si Halal merupakan aplikasi pelayanan sertifikasi halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung pelayanan sertifikasi halal. Si Halal dapat diakses melalui perangkat desktop ataupun mobile sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Lalu, bagaimana sih cara pelaku UMKM untuk mendaftarkan produk usahanya? Dalam pengajuan sertifikasi halal terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama, pengajuan secara reguler, dan yang kedua, pengajuan secara serdikler atau pengajuan mandiri. Dalam pengajuan secara reguler, perlu diadakan data seleb oleh auditor terhadap produk-produk yang mengandung bahan kimia atau produk makanan dan minuman yang telah diperbolehkan terlebih dahulu karena ditakutkannya mengandung alkohol. Bagi para pelaku UMKM yang melakukan pengajuan secara reguler, usaha kecil dapat dikenakan biaya sebesar Rp300.000, usaha menengah dapat dikenakan biaya sebesar Rp5 juta, dan usaha besar atau yang memiliki produk di luar negeri dapat dikenakan biaya sebesar Rp12.500.000. Selain itu, para pelaku UMKM pun dapat melakukan sertifikasi halal secara gratis ataupun sehati dengan cara-cara sebagai berikut. Sebelum mendaftarkan produk usahanya melalui Si Halal, para pelaku UMKM harus memiliki NIB atau nomor induk perusahaan yang bisa didaftarkan melalui https://ess.co.id. Setelah memiliki NIB, barulah mereka bisa mendaftarkan produk usaha mereka melalui website Si Halal atau ptsp.halal.co.id. Setelah melakukan pendaftaran, barulah mereka melakukan permohonan sertifikat halal yang bisa dilakukan secara self-declare. Setelah melakukan permohonan sertifikat halal, mereka bisa mengisi data diri mulai dari nama, alamat, pendamping, NIB, kategori usaha, area pemasaran, penyedia atau jaminan kehalalan produk, bahan-bahan, proses pembuatan, hingga pabrik dan outlet. Jika sudah mengisi semua data diri tersebut, jangan lupa para pelaku UMKM harus mengirimkan dokumen tersebut. Setelah mengirimkan dokumen tersebut, barulah BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen atau STTD. Setelah diterbitkannya STTD, barulah dilakukan verifikasi dokumen oleh BPJPH, seperti pengecekan kelengkapan dokumen dan memberikan dan menetapkan lembaga pemeriksaan halal oleh BPJPH selama 2 hari kerja. Tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH. Tahap selanjutnya juga terjadi pemeriksaan dan atau menguji kehalalan produk oleh LPH selama 15 hari kerja. Setelah dilakukannya pengujian kehalalan produk, barulah kehalalan produk tersebut bisa ditetapkan melalui sidang fatwa halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan tahap selanjutnya BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang dilakukan selama 1 hari kerja. Tahap terakhir yaitu para pelaku usaha UMKM bisa mendownload sertifikat halal tersebut melalui Si Halal. Dalam proses pengoperasian Si Halal terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mempermudah para pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal dengan cara self-declare ataupun dengan layanan sehati. Lalu yang kedua, Si Halal dapat diakses secara mobile dimanapun dan kapanpun. Selain terdapat kelebihan, Si Halal juga terdapat kekurangannya. Di antara lain yaitu website straight down, produk dan kemasan terbatas. Lalu tidak semua produk UMKM dapat diakses secara mandiri, dan proses dari mulai verifikasi sampai penerbitan terbilang cukup lama.
Dengan adanya SI Halal dapat membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal, dan juga dengan banyaknya para pelaku UMKM yang mendapatkan produknya dapat menghilangkan keraguan masyarakat atas halalan suatu produk. Jangan lupa segera daftarkan usaha Anda sebelum 17 Oktober 2024.